Salam anti nyangkut kaula muda. Welcome ke episode special Findus on Air in collaboration with Visit Incup, Organization ALSA LC Unpad. Yes, hari ini MSS FEB UI berkesempatan untuk mengadakan kolaborasi dengan ALSA LC Unpad. Bener banget nih, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Kenalin guys, aku Aura dari ALSA LC Unpad. Kalau Glenn? Halo, aku Glenn Saputra dari MSS FEB UI. Nah, kita bakal jadi MC podcast Findus on Air special episode Bener with Visit Incup, Organization ALSA LC Unpad nih. Yes, benar banget, Ra. Di episode ini kita akan membahas suatu kasus yang sebenarnya udah lama banget nih. Cuman akhir-akhir ini mulai di-up lagi berita-beritanya, Ra. Wah, itu apa ya kira-kira ya? Mungkin langsung aja nih kita spill ke audiens semua tema yang bakal diangkat di podcast kali ini. Apa tuh, Ra? Kita drum roll dulu kali ya. Boleh. Di balik skandal korupsi Jiwasraya. Wah, ada apa tuh dengan Jiwasraya? Nah, makanya itu nih Glenn, kita ngundang guest speakers yang pakem banget nih buat ngasih tahu kita seputar kasus ini. Nah, karena finance MSS FEB UI ini ekonomi oriented banget nih, dan ALSA itu hukum banget, kira-kira kalau dari finance MSS FEB UI ini ngundang siapa nih, ahli dari ekonomi nih? Oke, untuk finance MSS FEB UI, speaker pertama kita datang dari segi ekonomi, yaitu seorang yang cukup dikenal di YouTube. Akan konten-konten pembahasannya seputar dunia saham. Ia adalah Pak Johan Wahyudi. Selain berkecimpung di dunia per-YouTuban, Pak Johan sempat meniti karirnya di beberapa perusahaan Indonesia. Dan Pak Johan juga memiliki gelar yang berkaitan dengan finansial loh. Beberapa di antaranya adalah sertifikasi RFP atau Registered Financial Planner 2017 oleh Universitas Indonesia dan Certified Securities Analyst CSA tahun 2021 ini oleh CSA Institute. Mungkin langsung kita sapa aja kali ya. Halo Pak Johan, apa kabar? Halo semuanya, Aura, Glenn. Halo. Halo, kok keren banget nih ya Bang Johan ini. Mungkin kita bisa panggil Bang aja Panggil kali Bang ya. aja kali Ya, ya. boleh. Masih muda banget nih. Salam kenal nih Bang Johan. Ya, salam kenal. Iya, mungkin gantian kali ya Boleh, Glenn ya. boleh, Sekarang boleh. kalau dari ALSA LC Unpad, ini kita punya jagoannya nih. Oh, siap. Kita ngundang senior associate dari Meli Darsa Co. Wah. Sekaligus alumni dari FH Unpad juga. Oh, alumni juga. Benar, namanya itu Bang Kenny Adiputra. Halo Bang Kenny Halo Adiputra. Bang Kenny. Halo Aura, halo Glenn, halo Mas Johan. Halo. Oke, mantep banget nih Bang Kenny. Mungkin aku bakal bacain sedikit kali ya CV dari Bang Kenny Adiputra. Bang Kenny ini menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Nah, selama beliau ada di masa kuliahnya di FH Unpad, Bang Kenny ini juga actively participated juga di ALSA nih Bang. Kita sama dong ya Bang. Masih ingat nggak Bang jargonnya ALSA Sama always be one? ALSA always be one. Betul, mantap banget. Nah, Bang Kenny juga 2 kali ikut National Moot Court Competition dan juara 1 juga dua-duanya. Juara 1, wah. Gokil banget, makanya ini jangan diragukan lagi lah nih. Banget. Nah, sekarang beliau itu menjadi senior associate di Meli Darsa Co. Keren banget nih Bang. Oke, wah keren banget sih Ra, Bang Kenny dan Bang Johan. Nggak salah banget sih Ra, kita ajak speaker keren ini untuk bahas tentang topik kita hari ini. Benar, oke abang-abang. Mungkin kita langsung aja kali ya, kita ngebahas dan kita kupas lebih lanjut mengenai kasus Jiwasraya ini. Tapi mungkin biar para penonton bisa ngikutin perbincangan kita lebih lanjut nih Ra. Dari Bang Johan atau Bang Kenny mungkin ada yang berkenan untuk menceritakan kasus Jiwasraya ini secara singkat nggak? Kira-kira Boleh. Johan atau Bang Kenny siapa nih yang mau menceritakan secara singkat nih tentang kasus ini? Ya, saya mungkin Mas Johan aja dari... Bang Johan, oke boleh Bang Johan. Saya ceritakan singkat dari segi investasi ya. Jadi Jiwasraya itu adalah salah satu perusahaan plat merah ya, di mana perusahaan asuransi ini kan ada menggalang dana melalui pembayaran polis ya. Jadi setiap nasabah yang membuat account ya atau membuat polis di asuransi Jiwasraya akan mendapatkan berbagai macam keuntungan. Nah, salah satu produknya itu adalah GS Saving Plan yang memberikan garansi return ya. Jadi misalkan nasabah
taruh uang, nanti mereka akan mendapatkan bunga seperti itu. Nah, kemudian kemarin ada berita yang heboh ya, di mana ternyata ada skandal korupsi di Jiwasraya ini, saham-saham yang diinvestasikan oleh manajer investasinya itu ternyata pada berguguran ya, sehingga membuat kerugian yang cukup besar, dan ternyata ada indikasi juga masuk ke korupsi segala macam sampai persidangan ya. Dan hingga saat ini kasusnya itu masih bergulir ya. Kurang lebih singkatnya seperti itu untuk Jiwasraya. Wah, berarti agak complicated nih ya Wah, sebenarnya ini ya. seru Karena banget kan yang sih, kita Bang. tahu Jiwasraya itu BUMN kayak Iya, gitu. betul. Mungkin nanti teman-teman audiens bisa dengerin aja secara langsung gitu ya. Oke sih, Kasus ini gimana sih kita ulik, dan ada beberapa pertanyaan yang mau kita benar. ajuin nih ke Benar. abang-abang. Oke, ini aduh dari tadi cerita singkatnya tuh kayak wah bakal seru banget sih nih pembahasannya. Oke, ngomong-ngomong Bang Johan, aku ada pertanyaan pembuka nih Bang. Tadi Ya, kan sudah diceritain ringkasan dari legenda kasus Jiwasraya ini. Widih, legenda. Sebenarnya nih Bang, kasus serupa seperti ini tuh udah pernah terjadi sebelumnya belum sih? Yang serupa? Ya, di Indonesia sendiri itu di tahun 2008 itu ada kasus yang agak mirip ya. Nah, kalau Jiwasraya ini kan plat merah ya, punya BUMN. Nah, kalau di 2008 itu ada salah satu perusahaan swasta, asuransi juga. Itu yang juga mengalami kasus untuk gagal bayar. Nah, itu mungkin inisialnya ARB ya, pemiliknya ya. Kalau orang-orang di dunia investasi mungkin sudah tahu ya. Nah, itu juga ada kasus serupa gagal bayar di mana tahun 2008 itu kan pasar saham lagi anjlok ya. Nah, perusahaan-perusahaan investasi itu, perusahaan asuransi itu kan banyak menaruh portfolionya di saham. Ketika marketnya sedang drop dan terjadi pembayaran premi, nggak cukup secara valuasinya, tentu akan terjadi gagal bayar. Nah, itu adalah salah satu kasus yang serupa yang menimpa di Indonesia itu, yaitu sebenarnya jarang sekali sih asuransi yang sampai seperti ini. Tapi di tahun 2008 pernah kejadian 1 kali ya, seperti itu. Wah, berarti memang sudah sempat ada kasus serupa ya, Bang? Sempat. Oke. Sempat. Oke, mungkin kita back ke kasus Jiwasraya. Nah, mungkin pertanyaannya yang sekarang itu buat Bang Kenny nih, Bang. Kalau dari aspek hukumnya nih, Bang, pengen nanya dik, Bang, sebenarnya peran pemegang saham dan direksi sebagai organ perusahaan terhadap pengambilan keputusan investasi ini, khususnya di Jiwasraya ini gimana sih, Bang? Oke. Jadi sebelum situ, gue mau mungkin intermezzo sedikit ya. Ini kan grand temanya asuransi nih. Menurut Aura sama Glenn, kenapa sih asuransi itu penting gitu? Ini maksudnya kayak diskusi aja, opini gitu, kayak nggak ada benar salah. Jadi misalkan asuransi itu kan kita ngeluarin duit nih setiap bulan. Misalnya asuransi kesehatan, misalkan kita let's say ngeluarin 250.000. Misalnya kita rasa selama ini gue sehat-sehat aja sih, ngapain gue ngeluarin 250.000 tiap bulan, setiap tahun gitu. Nah, menurut Aura sama Glenn, kenapa sih asuransi itu penting gitu, apalagi di Indonesia? Oke, mungkin dari aku dulu kali Oh, ya. dari Aura dulu. Kalau menurut aku termasuk salah satu orang yang menganggap kalau sebenarnya asuransi itu penting. Kayak gitu, Bang. Jadi mungkin belum banyak orang yang mengetahui bahwa sebenarnya asuransi itu bentuk perlindungan jangka panjang kita aja sih, Bang, sebagai bentuk investasi dalam perlindungan kita dari kesehatan. Biasanya kan kesehatan kan kalau asuransi kayak gitu yang kayak kondisi-kondisi yang nggak bakal kita bisa duga gitu terjadi di depannya kayak gitu. Kalau menurut Glenn gimana? Kalau dari keluarga aku sih emang cukup konservatif sih. Jadi kalau buat asuransi ini seperti wajib. Kayak dari orang tua aku juga bilang harus didaftarin asuransi dari awal gitu. Mungkin memang kalau aku sih mikirnya mungkin udah belajar juga itu kayak anuitas yang bakal diterimanya nanti di akhir gitu. Ibaratnya kita bayar premi tiap bulan gitu. Jadi menurut aku sih penting banget sih untuk siap menyiapkan asuransi gitu di mumpung masih muda juga ya udah nggak apa-apa gitu untuk menyiapkan asuransi gitu sih Bang Ken. Iya. Jadi kurang lebih memang seperti itu sih, karena kan kita hidup tinggal di Jakarta gitu. Misalnya let's say UMR Jakarta sekarang 3,4 ya kalau nggak salah, dengan biaya hidup yang tinggi gitu. Let's say kita bisa saving misalnya dari UMR 3,4 itu misalnya sebulan 500 sebulan atau ya sekitar segitu. Misalnya amit-amit kita masuk misalnya rumah sakit, itu kan nggak mungkin kita dirawat misalnya di Opnam seminggu cuma bayar 500.000 gitu kan, nggak mungkin kan, pasti kan
lebih dari itu, belum dokternya, belum obatnya segala macam. Makanya kenapa asuransi ini jadi penting banget di Indonesia, dan jumlah pemegang polisnya itu sebanyak itu karena sebegitu urgensinya gitu. Udah kayak kebutuhan primer sebenarnya sekarang, karena balik lagi ke UMR kita yang masih rendah dan kebutuhan hidup yang tinggi. Nah, balik lagi ke pertanyaan Aura, peran direksi sama komisaris. Jadi sebenarnya di dalam sebuah perusahaan itu kita bicara secara general ya. Dalam sebuah perusahaan perseroan terbatas gitu, apalagi ini BUMN itu pasti ada rules-nya, ada aturan mainnya. Biasanya kalau di praktek itu kita biasa sebut itu reserve matter. Jadi hal-hal yang memerlukan persetujuan. Kalau gampangnya gini deh, misalnya Aura sama Glenn gitu. Misalnya Aura mau nginep di rumah teman, butuh izin nggak sama ibunya gitu. Pasti kan misalnya butuh. Atau misalnya Glenn, beda lagi nih. Glenn kalau mau nginep di rumah temannya nggak perlu izin orang tuanya, dua-duanya nggak apa-apa kok, santai. Jadi nggak perlu izin. Nah, begitu juga di praktek-praktek perusahaan di Indonesia, termasuk sih perusahaan asuransi ini. Jadi ada hal-hal yang memerlukan persetujuan komisaris atau pemegang saham. Dalam hal ini kan yang diomongin di sini kan tindakan atau corporate action kita bilangnya dari si perusahaan itu sendiri. Misalnya dalam hal ini dia mau investasi kan berarti si perusahaan itu kan ngeluarin duit kan, apalagi duitnya nggak dalam jumlah sedikit gitu. Misalnya saya sebagai direktur sebuah perusahaan saya mau investasi misalnya 100M nih di perusahaan B, boleh nggak nih saya main tanda tangan aja sebagai, kan kalau mungkin Aura udah tahu juga kalau yang mewakili PT itu kan si direksi. Jadi boleh nggak nih saya sebagai direksi yang tanda tangan perusahaan saya mau naruh duit 100M di PT lain. Nah, di situ perannya. Nah, di situ pasti juga ada udah diatur tuh pasti di perusahaan tersebut. Jadi let's say kalau mau investasi di atas 50M harus dapat persetujuan komisaris. Mau investasi di atas 100M harus mendapatkan persetujuan komisaris dan pemegang saham, misalnya seperti itu. Jadi kalau ditanya peran direksi komisaris itu pasti ada di situ. Kurang lebih perannya untuk memberikan persetujuan-persetujuan, terutama hal-hal yang sifatnya krusial atau nilainya besar bagi perusahaan. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, thank you banget nih Bang Kenny. Mungkin Glenn jadi belajar banget juga ya tentang peran-peran dari organ perusahaan seperti apa. Bener, berarti dari aku tangkap sih buat meng-ACC gitu ya, memberi persetujuan. Betul. Oke, mungkin kita balik ke Bang Kenny nih. Bang Kenny boleh nggak ceritain dong Bang, bagaimana alur daripada drama penggorengan saham ini dan harga emiten yang terkait itu kenapa bisa melambung sangat tinggi gitu. Boleh Bang. Oh, mungkin ke saya ya maksudnya pertanyaannya ya. Iya. Oh iya Bang Johan, aduh maaf. Grogi nih, sampai salah tuh. Jadi maaf. Bang Johan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Untuk ceritanya, jadi pertama mungkin akan saya ceritakan dari mekanisme harga saham terlebih dahulu ya, sebelum masuk ke arah penggorengan saham. Jadi kalau di Indonesia ini kan ada namanya saham yang sudah terbuka ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang terbuka itu sudah sahamnya kita bisa beli langsung di bursa. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang tertutup, sahamnya itu kita nggak bisa beli langsung. Nah, yang kita bahas di sini itu adalah perusahaan yang sudah TBK ya. Perusahaan yang TBK itu harga sahamnya itu dipengaruhi oleh penawaran dan bid dan offer ya. Jadi ada yang beli sama ada yang jual. Nah, transaksi terakhir itu yang mempengaruhi harga sahamnya. Jadi misal nih ada saham A, harganya 500 kan. Terus sekarang ada yang beli di harga 505. Nah, maka harga saham A itu akan berubah menjadi 505. Jadi yang dilihat hanya transaksi terakhir. Terus untuk penggorengannya seperti apa? Nah, tentu di kasus Jiwasraya ini ada suatu pihak itu yang mempunyai kepemilikan saham itu sangat besar di emiten tertentu. Contohnya misalkan saya kasih contoh itu MYRX ya, di mana itu kepemilikannya dimiliki oleh Pak Beni ya, Pak Beni Cokro sendiri sebagai ownernya. Nah tentu dia kan punya barang sangat banyak nih. Ketika kita mempunyai barang yang sangat banyak, saham yang sangat banyak, kita bisa dengan mudah untuk menggerakkan harga sahamnya. Bagaimana caranya? Tentu kita membutuhkan beberapa akun ya. Jadi misalkan nih saya punya 100 akun.
nanti akun saya yang pertama saya belikan untuk saham yang dipegang oleh akun saya yang kedua. Nah, nanti harga sahamnya kan bergerak kan. Terus akun yang kedua akan saya belikan untuk akun yang ketiga. 500 ke 505 ke 510 seperti itu. Nah, mereka bisa melakukan itu karena mereka punya barangnya itu dalam jumlah banyak. Jadi intervensi untuk retail itu sedikit sekali. Kalau porsi retailnya itu banyak, mereka susah untuk menggorengnya seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, mengapa kok butuh beberapa akun? Karena kalau di bursa saham Indonesia ini, misalkan saya punya saham A, terus saya jual dan yang membeli adalah saya sendiri di sekuritas yang lain, itu saya melanggar aturan bursa. Jadi tidak boleh. Nah, untuk mengakali hal itu, biasanya para dalam tanda kutip bandar-bandar itu menggunakan banyak sekali akun. Jadi dia beli dan jual sendiri untuk memarkup harga sehingga harganya tinggi ya. Nah, itu yang dimaksud dengan penggorengan ya. Nah, di kasus Jiwasraya ini pun harga sahamnya itu kan ketika di markup, terus investasi dari Jiwasraya itu dimasukkan. Ketika harganya itu sudah harga markup lah, bukan harga yang sewajarnya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Oh, jadi dari yang kau tangkap Nira, jadi kayak ada satu pihak itu punya akunnya banyak ya, Bang Johan. Terus jadi dia tukeran barang gitu ya, ya kan Betul. kayak tukar barang, bener. Kayak saya ini Iya. tukar barang ini, mungkin kalau misal inisialnya, misalnya satu pihak itu GS, Glenn Saputra misal GS, GS tuker sesama GS gitu, naik, dan Jiwasraya ini masuk ketika udah di atas, ketika harganya Betul. udah markup naik. Ya, Iya. ya seperti itu betul. Itu cerita untuk penggorengan sahamnya ya. Oke. Aku mau nanya lagi nih Bang Johan, dari penggorengan saham ini kira-kira ada motif lain nggak Bang? Motifnya tuh apa sih buat goreng saham ini sampai naik banget? Motifnya begini, jadi mungkin Glenn bisa bayangkan ya, katakanlah Glenn punya perusahaan, valuasinya itu kurang lebih 1 miliar. Misalkan, nah 1 miliar itu di harga saham Rp100 per lembar saham. Nah, ketika harga sahamnya itu digoreng ya, dari 100 menjadi 1.000, otomatis valuasi perusahaan Glenn ini menjadi 10 kali lipat kan. Nah, ketika valuasinya sudah 10 kali lipat, tentu ketika ownernya berhasil berjualan, dia akan mendapat keuntungan kan. Aslinya valuasinya cuma 1M, dia goreng harga sahamnya hingga 10 kali lipat, ketika sudah 10 kali lipat dia jual. Nah, dijualnya itu ke berbagai pihak, bisa retail, bisa institusi. Nah, itulah yang keuntungan ketika menggoreng saham. Walaupun sebenarnya praktek seperti ini kan dilarang ya. Tapi memang banyak cara ya orang-orang untuk memanipulasi lah. Sehingga ini tampaknya itu menjadi legal. Kalau di Amerika sih, kalau teman-teman suka nonton film Wolf of Wall Street, itu juga salah satu yang menceritakan kejadian ini. Dan di Amerika itu sudah 20 tahun yang lalu itu dilakukan gitu. Kalau di Indonesia ini kan ketinggalan ya. Jadi sekarang ini banyak sekali yang aksi-aksi yang seperti inilah. Kurang lebih seperti itu, Glenn. Oh iya, Wolf of Wall Street. Aku nonton sih yang mainnya itu siapa yang pemeran? Si Leonardo Oh DiCaprio. Ya, iya. betul. Main Titanic juga. Betul. Boleh, Ra. Oke, mungkin gantian kali ya. Kalau dari aku nih, Bang Kenny, aku mau nanya. Kan kalau misalnya perusahaan asuransi itu diawasi sama OJK, Bang. Nah, gimana sih keterlibatan OJK dalam melakukan pengawasan nih ke Jiwasraya? Gimana, Bang Kenny? Ya, jadi kalau balik lagi ke pertanyaannya, keterlibatan OJK dalam melakukan pengawasan pasti terlibat karena dia satu-satunya lembaga negara yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk salah satunya perasuransian. Karena kan jasa keuangan ada banyak, ada perbankan, ada non perbankan, salah satunya asuransi itu sendiri. Nah, balik lagi perannya itu sebenarnya kalau yang saya lihat sih berdasarkan undang-undang perasuransiannya sendiri itu cukup powerful ya. Baik lagi kita ke masalah yang lagi dibahas di topik ini kan ada kejadian namanya gagal bayar. Bahkan di undang-undang perasuransian itu sendiri untuk seperti ini tuh sebenarnya sudah diatur. Di sana ada yang konsep namanya dana jaminan. Jadi memang benar-benar perusahaan asuransi itu nggak sembarang misalnya saya punya duit 100M bikin PT perusahaan asuransi gitu, nggak segampang itu. Jadi OJK tuh benar-benar ngasih persyaratan yang
strict gitu. Bahkan untuk dana jaminan ini sendiri, dana jaminan itu fungsinya untuk nutup duit-duit kejadian gagal bayar kayak gini ya. Bahkan untuk dana jaminan itu sendiri pun harus disetujui oleh OJK. Nah, balik ke dana jaminan itu sebenarnya itu di undang-undangnya itu juga diamanatkan tentang lembaga penjaminan polis. Nah, itu mungkin kalau bisa dibilang levelnya lebih advance dari dana jaminan. Cuman setahu saya yang terkait lembaga penjaminan polis itu juga masih belum jelas sampai sekarang apa ada atau enggaknya atau pengoperasiannya gimana. Fungsinya itu hampir sama dua-duanya untuk mengantisipasi kejadian kayak gini itu. Dan balik lagi ke perannya OJK itu sebenarnya cukup powerful ya. Dia bisa ngasih sanksinya dari mulai peringatan tertulis sampai pencabutan izin sampai penutupan usaha itu dia cukup powerful. Bahkan ada salah satu kewenangan OJK itu dia bisa dia bisa semacam mengambil alih lah perusahaan asuransi tersebut. Jadi si OJK itu punya kewenangan untuk menunjuk namanya pengelola statuter ya. Jadi pengelola statuter itu OJK semacam menunjuk tim untuk mengambil alih jalannya si perusahaan asuransi ini. Misalnya ada perusahaan asuransi yang menurut penilaian OJK atau menurut penilaian si perusahaan asuransinya itu sendiri dia udah ada masalah lah, ada kejadian gagal bayar atau ada potensi untuk ada kejadian gagal bayar. Nah, sebenarnya di situ OJK bisa ambil alih, dia bisa nunjuk pengelola statuter dan pengelola statuter itu yang menjalankan si perusahaan asuransi. Jadi sebenarnya cukup punya kewenangan si OJK untuk mengawasi kejadian-kejadian kayak gini. Oke, Bang. Nah, kalau sependek pengetahuan aku nih terhadap kasus ini, ada salah satu pihak dari OJK yang terlibat. Nah, kalau misalnya tadi yang Bang Kenny udah sebutkan, kalau misalnya ada kejadian gagal bayar atau seperti apa yang OJK bisa mengambil alih. Nah, tapi kan dalam kasus ini nih ada yang terlibat nih ternyata oknum OJK yang ternyata menjadi salah satu pelaku dari kasus korupsi Jiwasraya ini. Nah, bentuk pertanggungjawaban dari OJK itu seperti apa sih, Bang? Nah, sebenarnya terkait salah satu bisa kita bilang salah satu pegawai atau salah satu orang OJK yang terlibat itu sebenarnya harus kita pisahkan nih peran OJK dalam segi institusinya sama si peranan orang itu. Peranan orang itu dalam kasus ini tuh dia ngapain gitu. Karena kan sebenarnya kalau mau dibilang juga si peranan orang itu juga kita kan nggak bisa benar-benar tahu nih apakah dia yang bentuk konkret kerjasama dia sama perusahaan asuransinya itu kayak gimana, dan misalnya dia pun terbukti melakukan hal tersebut kan udah pasti sanksi pertama ada sanksi pidananya, kedua ada sanksi yang melekat di jabatan dia sebagai personil atau pegawainya OJK. Jadi mungkin perannya OJK itu harus kita pisahkan antara peran dia sebagai institusi yang mengawasi lembaga asuransi sama si peranan orang yang Aura tanyain tadi nih. Kalau memang dia terbukti ya konsekuensinya bisa dua yang melekat. Jelas yang pertama pidana kalau terbukti, yang kedua sanksi yang melekat ke jabatan dia sebagai personil dari OJK, dan itu untuk yang kedua itu hubungan antara perusahaan dan karyawan sih tentunya. Karena melekat ke jabatannya dia kurang lebih kayak gitu. Oke, wah tadi dari penjelasan Bang Kenny tentang OJK ya, selaku ibaratnya CCTV lah ya, yang harus mengawasi tentang perusahaan asuransi ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Kenny. Mungkin pastinya dari drama penggorengan saham ini ada dampaknya dong pasti. Ini kan viral banget nih. Betul. Nah, mungkin dari Bang Johan, boleh dong Bang dijelaskan dampak dari kasus ini terhadap kondisi market saham Indonesia. Sebesar apa Bang dampaknya? Ya, yang pertama mungkin dampaknya ke investor terlebih dahulu ya. Karena psikologis investor pasti yang menaruh uang di sana, terus dia tidak bisa tarik dananya itu,
dia akan cenderung untuk kapok ya berinvestasi. Itu yang pertama. Dan ketika investor sudah mulai merasa, waduh, kok bisa kejadian seperti ini, tentu aliran dana investasi ke Indonesia ini akan semakin sedikit. Mereka mungkin akan lebih beralih ke produk-produk yang lebih aman ya, seperti mungkin deposito segala macam. Nah, itu terus yang untuk dari sisi yang kedua, kalau kita cermati, Jiwasraya sendiri ini mempunyai dana kelolaan cukup besar ya, puluhan triliun. Nah, ketika hal ini terjadi, maka biasanya kita nggak bisa memungkiri ya, market Indonesia itu diramaikan oleh para, dalam tanda kutip itu, para bandar-bandar ini. Nah, ketika para pemain-pemain ini itu berhenti beraktivitas, otomatis volume transaksi di bursa itu makin kecil. Nah, kita bisa melihat juga sejak setahun yang lalu itu volume IHSG yang mungkin sekitar biasanya ya satu hari itu sekitar 13 triliun itu berkurang hingga menjadi sekitar 7 triliun sampai 10 triliun. Nah, akhir-akhir ini baru mulai kembali ramai lagi ya marketnya. Nah, itu juga salah satu dampak. Dan yang ketiga, karena ada kasusnya ini kan sebenarnya ada JS ya, ada Jiwasraya dan juga ada Asabri. Bahkan sempat ada disinggung juga itu tentang BPJS. Nah, BPJS itu kan dananya juga besar sekali pengelolaannya. Padahal yang untuk kasus yang BPJS itu menurut saya itu sebenarnya tidak relevan gitu loh dengan ini. Tapi hal itu juga membuat para manajer investasi ini mau masuk itu mereka menjadi takut. Kenapa takut? Karena ketika tidak ada aliran dana masuk, otomatis harga saham ini kan juga nggak bisa bergerak naik kan. Mereka pada menunggu, pada wait and see semua. Nah, itu yang terjadi kemarin ya, ketika kasus itu lagi heboh, itu market Indonesia itu menjadi lesu. Dari segi transaksi lesu, juga dari saham sendiri itu saya melihat itu institusi itu juga menjadi lebih lebih was-was untuk mulai masuk ya ke IHSG. Seperti itu dampak dari kasus Jiwasraya ini. Oh, berarti investornya nih pada kena mental gitu ya, Raya. Benar. Setelah ngeliat, waduh ini kenapa bisa nggak liquid gini sahamnya. Jadi kayak semuanya pada wait and see dulu deh, wait and see dulu deh. Kita tunggu dulu deh para big player ini masuk lagi gitu ya. Ya, Benar. betul. Jadi trust issue ya, Iya, Bang. bener. Jadi Ya. pada takut nih investor-investornya. Betul, betul. Nah, aku mau nanya nih ke Bang Kenny. Sebenarnya ada nggak sih upaya mitigasi risiko hukum bagi perusahaan dalam hal pembelian saham? Gimana nih Bang? Ada nggak kira-kira? Iya, untuk itu sebenarnya balik lagi yang ke topik pertama yang tadi gue sampaikan ya, terkait apa namanya, ya, kalau kita bilang tuh di bahasa hukum itu reserve matter atau hal yang memerlukan persetujuan. Jadi dalam konteks ini kan dia maksudnya si perusahaan asuransi kan dia ngeluarin duit, dia naruh duit untuk beli saham, dia titipin duit ke banyak manajer investasi gitu. Dia ngeluarin duit sekian triliun, mitigasinya itu kan pasti dari awal harusnya kalau memang benar ya, kalau memang benar itu ada prosesnya gitu. Dan bentuk persetujuannya tuh nggak cuma dibilang oke keluarinnya duitnya ditaruh aja, nggak kayak gitu. Ada prosedurnya, siapa yang harus tanda tangan, harus disetujui siapa, itu harusnya jelas di anggaran dasar perusahaannya sama di peraturan-peraturan terkait. Apalagi ini kan perusahaan asuransi, yang pertama ini perusahaan asuransi, yang kedua ini BUMN. Itu harus kita lihat juga peraturan-peraturan BUMN yang relevan. Apalagi biasanya itu kan ada beberapa BUMN yang kalau kita melakukan beberapa BUMN ada yang kalau dia mau melakukan tindakan atau corporate action itu butuh persetujuan pemegang saham seri H, atau dalam hal ini tuh negara, karena kan BUMN punya negara. Jadi ada beberapa BUMN itu yang kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu atau kita mau melakukan transaksi misalnya di atas threshold dengan nilai berapa, itu ada yang bahkan memerlukan persetujuan dari negara selaku pemegang saham seri A dari BUMN. Dalam hal konteks ini sebenarnya balik lagi ke persetujuan itu tadi, benar nggak dalam setiap corporate action yang mereka lakukan, dalam setiap duit yang perusahaan itu keluarkan untuk membeli saham ini udah dilakukan prosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sama anggaran dasar perusahaan itu tadi. Nah, balik lagi harusnya patokannya tetap ke situ, karena kan sebenarnya dalam menjalankan perusahaan itu kan prinsipnya
prinsip fiduciary duty sama business judgment rule. Jadi kita melaksanakan, misalnya saya sebagai direktur itu melaksanakan aksi-aksi korporasi itu untuk kepentingan bisnis perseroan, bukan untuk kepentingan pribadi saya gitu. Jadi balik lagi ke situ, harusnya kalau memang dia melakukan corporate action berupa pembelian saham tadi, harusnya memang melalui mekanisme-mekanisme yang udah saya jabarkan sebelumnya tadi sih, kurang lebih kayak gitu. Oke, thank you Bang Kenny. Mungkin bisa dilanjut sama Glenn? Tadi dari Bang Kenny sih aku nangkep juga memang ada, kalau setiap corporate action itu mesti ada diperhatikan lagi peraturan-peraturan yang jelas seperti yang tadi udah dijabarkan sama Bang Kenny. Terus mungkin sekarang kita balik lagi ke mental investor tadi nih, menarik banget nih, investor kan pada kena mental nih. Mungkin dari Bang Johan, ada nggak sih Bang hal-hal yang harus diantisipasi oleh para retail nih terkait dengan kejadian Jiwasraya ini? Kan kita mau sama-sama belajar dari kasus Jiwasraya ini. Ya, mungkin kalau untuk para retail atau para investor ya, itu yang pertama dalam memilih investasi ya, memilih produk investasi. Yang terpenting itu kita harus mempelajari terlebih dahulu ya, produk investasinya itu seperti apa, terus jaminannya itu apa, kinerja perusahaannya seperti apa, itu menjadi suatu kewajiban. Nah, apalagi Glenn dan Aura ini kan mewakili anak-anak muda ya, generasi milenial. Nah, anak muda sekarang ini kan cenderung agresif ya, dalam maksudnya, tahu ini ada keuntungan besar, dia langsung ibaratnya itu tidak terlalu research mendalam, langsung aja dicoba terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa menjadi salah satu pelajaran juga bahwa di dalam kasus di dalam produk investasi apapun kita harus mempelajari terlebih dahulu secara detail ya tentang investasinya. Terus yang kedua mungkin dari sisi saham. Nah, kalau kita cermati saham-saham yang ada di dalam portfolio dari Jiwasraya itu sebenarnya terlihat kok saham-sahamnya itu bukan tergolong saham-saham yang blue chips. Jadi itu tergolong saham-saham yang memang dalam tanda kutip itu gorengan ya. Kita juga tahu itu pemiliknya siapa, terus ini karakteristiknya itu seperti apa. Nah, kalau memang kita mau berinvestasi saham, jangan sampai memilih saham-saham yang seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita selain kalau dari sisi saham, kita harus memperhatikan juga bahwa ternyata ada loh saham-saham itu yang fundamentalnya itu kurang, tapi dia dihargainya itu tinggi sekali. Kalau kita masuk di saham-saham seperti itu, terus ternyata saham itu ibaratnya bandarnya sudah lepas tangan, itu kita bahkan nggak bisa menjual. Harganya bisa 50 tidur semua ya. Nah, itu yang terjadi di saham-saham yang Jiwasraya. Terus mungkin yang ketiga itu saya juga mencermati ya akhir-akhir ini di media sosial tuh banyak sekali kayak di YouTube ataupun di berbagai macam sosial media itu mindset-nya itu diarahkan seperti ini loh. Kalau kita berinvestasi saham dari uang misalkan 100 juta bisa menjadi 2 miliar. Nah, itu sebenarnya saya sendiri itu agak kurang sreg gitu loh dengan edukasi yang seperti ini. Karena hal seperti ini membuat para generasi milenial ini yang melihat video-video itu akan berpikir kayak instan gitu loh. Kayak instan melalui saham. Padahal menurut saya itu tidak mungkin terjadi. Jadi apapun investasinya itu kita pasti harus pelajari lah. Dan nggak mungkin kita berinvestasi di saham langsung menjadi kaya raya dalam waktu cepat, itu enggak. Nah, ini yang perlu saya juga tekankan ya, karena saya lihat memang cukup banyak lah ya untuk edukasi yang ya mungkin secara materi tidak salah, karena hal itu yang banyak sekarang itu untuk dilihat viewer. Viewer kan sukanya melihat yang wah ini banyak keuntungannya banyak sekali, itu yang suka dilihat. Tapi secara mindset kita jangan sampai kita terkecoh dengan saya mau investasi saham itu untuk cepat kaya, itu berbahaya sekali. Malah nanti jatuhnya secara psikologis belum siap, malah kebanyakan nanti loss. Nah, mungkin seperti itu ya Glenn-nya. Oke, tapi jujur ini saya sebagai MC kena mental ya. Soalnya aku sendiri nih, aku juga investasi itu kadang pengen mindsetnya tuh pengen cepet kaya nih, mumpung masih muda kan, pengen banget nih kaya muda gitu kan. Incer saham-saham gocap ya 50 saham-saham tidur yang naik tiba-tiba sehari itu pengen kejar kali ya, masuk ikut ngejar profit cepat, biasalah pengen duit cepat anak muda kan, pengen kaya cepat. Mungkin aku jadi belajar banyak juga karena aku baru rencana mau belajar nih, mau ngulik lagi tentang dunia persahaman ini kayak gitu.
Mantap, mantap, Nanti Bang mantap. Johan bisa ajarin kali ya. Wih, dia boleh banget Bisa, nih, Bang. boleh, Sama boleh. expertnya nih Bang Johan. Betul. Oke. Siap, siap. Aku mau nanya lagi nih ke Bang Kenny nih, Bang. Aku penasaran banget kalau misalnya terjadi kasus-kasus seperti ini nih, gagal bayar oleh asuransi ini, akibatnya seperti apa dan perlindungannya seperti apa nih, Bang, terhadap pemegang polis asuransi tersebut? Boleh, Bang Kenny? Ya, kalau perlindungan sebenarnya balik lagi ke awal yang tadi udah gue sampaikan, itu yang udah diatur di Undang-Undang Perasuransian, itu ada namanya dana jaminan sama lembaga penjaminan polis. Cuman balik lagi, mungkin saking besarnya saking besar gagal bayarnya juga sampai-sampai mungkin dana jaminannya juga nggak cukup atau mungkin nggak ada gitu untuk nutupin gagal bayar yang terjadi. Sebenarnya kalau dari bentuk perlindungan sebenarnya sudah diatur secara preventif kalau dari peraturan atau regulasi yang ada. Cuman balik lagi praktiknya memang hal gagal bayar seperti ini bukan hanya terjadi di Jiwasraya aja, bahkan di perusahaan-perusahaan asuransi lain yang sifatnya swasta juga banyak itu, karena kebetulan dulu punya pengalaman juga lagi meeting di suatu gedung yang di situ ada kantor asuransi yang cukup besarnya, itu lagi di demo gitu. Jadi orangnya pada datang buat buat minta hak-haknya mereka karena mereka juga terjadi gagal bayar gitu. Jadi sebenarnya balik lagi tempat untuk mengadunya itu sebenarnya balik lagi ke OJK. Cuman balik lagi in practice mungkin nggak segampang itu ya untuk menyelesaikan. Ibaratnya kan ini bisa kita bilang benang kusut lah, duitnya udah nyampur ke sana sini. Sebenarnya dari segi regulasi upaya preventifnya udah ada, cuman balik lagi dari segi praktiknya atau praktisnya itu untuk mengimplementasi kejadian-kejadian kayak gini tuh benar case by case. Jadi kalau misalnya ditanya ini ada gagal bayar segini, caranya gimana? Nah itu balik lagi tuh di prakteknya seperti apa, karena memang nggak semudah itu sih untuk meluruskan kembali benang kusutnya, kurang lebih kayak gitu. Oke, Bang. Oke, tadi benar sih, mungkin pelindung polis asuransi ini. Sebelumnya aku juga nonton ini sih, berita tentang Jiwasraya ini kan. Jadi tentang pemegang polis ini, aduh sebenarnya ini sedih, tapi ada lucunya juga, soalnya kayak ibu-ibu tuh datang kan ke Jiwasraya, wah ini gimana Pak? Terus satpamnya juga nanggapin gitu, kebingungan gimana, dia sampai curhat ke satpamnya gitu, siapa investasi berapa ratus gitu gini. Satpamnya iya, sabar ya Bu, belum bisa sabar ya. Gimana ya itu duitnya di perusahaannya padahal juga tutup. Jadi kayak sedih sih sebenarnya, kita melihat ini juga miris sih kalau sampai kejadian ini ngelihat di berita seperti itu. Oke, nih kita hari ini tuh belajar banyak banget sih tentang kasus Jiwasraya ini. Supaya banyak insight-insight baru nih. Benar. Kalau aku bisa summarize nih dari segi ekonomi dulu kali ya. Mungkin tadi sudah dijabarkan oleh Bang Johan, ada cerita kasus yang seperti serupa juga udah pernah terjadi gitu pada tahun 2008. Terus juga drama dari penggorengan sahamnya juga dijelaskan tadi. Tuker-tukeran barang, nah itu yang saya ingat banget tuh, tuker-tukeran barang satu pihak itu juga salah satu insight juga, ini ternyata drama penggorengan saham seperti ini. Dan juga tadi seperti kondisi dari mental investor-investor tuh gimana, terus juga kondisi market saham kita di Indonesia tuh gimana, mereka masih wait and see tadi buat kasus ini, jadinya mereka untuk berpikir lagi untuk investasi. Itu sih mungkin dari segi ekonomi. Mungkin dari segi hukum gimana nih, Ra? Oke, mungkin kalau aku bisa summarize juga nih, kalau dari legal aspeknya, pastinya organ perusahaan itu memegang important core gitu ya, Bang Kenny, dalam suatu pengambilan keputusan, nggak hanya investasi, tapi keputusan perusahaan terhadap kegiatan apapun, perbuatan hukumnya. Nah, berarti di situ ada nilai, ada suatu urgensi di mana kita harus benar-benar memilih organ perusahaan yang baik gitu, nggak melakukan suatu tindakan penyelewengan seperti kasus-kasus ini kayak gitu.
Lalu aku juga belajar juga nih tentang keterlibatan OJK. OJK ini memegang suatu peranan penting banget dalam hal mengawasi dan memberikan persyaratan-persyaratan yang strict nih terhadap perusahaan asuransi dan berbagai perbuatan hukumnya. Seperti itu. Lalu perihal mitigasi risiko juga, tadi kembali lagi ke hal-hal yang memerlukan persetujuan. Jadi kalau dari perusahaan, benar yang tadi Bang Kenny bilang tentang reserve matter ya Bang, itu suatu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh direksi yang harus memerlukan persetujuan dari komisaris maupun RUPS, seperti itu. Oke, BTW banget nih Bang, abang-abang semua, karena kita juga udah disampai ke penghujung dari special episode Vidus on Air kali ini, aku sama Glenn mau ngasih waktu dan tempat nih buat Bang Kenny dan Bang Johan buat promosiin sosial media. Mungkin kita mulai dari Bang Johan dulu karena yang kita tahu Bang Johan punya YouTube channel nih Bang. Aku sering banget tahu nonton YouTube channel Bang Johan. Sebelum jadi MC ini harus nonton dulu semalam, Bro. Iya. Sampai ketiduran dengerin penjelasan Jiwasraya. Itu seru banget sih. Mungkin boleh Bang Johan. Ya, mungkin untuk teman-teman, saya sendiri mempunyai channel YouTube itu yang bidangnya itu adalah untuk investasi ya, dan terutama di saham. Walaupun di dalam channel YouTube saya itu ada berbagai macam juga produk-produk selain saham yang saya bahas. Ada reksadana, peer-to-peer itu juga pernah saya bahas. Namun mostly di YouTube saya itu setiap minggu saya memberikan analisa saham mingguan. Jadi watchlist ya. Nah, mungkin kalau di luar sana banyak yang sampai menjual ya rekomendasi saham apa segala macam. Di sini enggak, saya paparkan bagaimana cara saya menganalisa dan analisa saham mingguannya. Disertai dengan berbagai video untuk edukasi ya. Jadi supaya teman-teman lebih mengenal lebih detail ya bagaimana cara membaca laporan keuangan, menilai ya perusahaan ini harga wajarnya berapa. Itu saya juga membuatkan beberapa videonya. Nah, untuk teman-teman bisa subscribe ya. Kalau misalkan mau tonton, itu ada di channel saya itu di Johan Jasca. Itu tinggal di search nanti keluar. Nah, untuk seperti itu aja. Benar, mungkin nanti pas kita publish nih podcast ini, kita bisa tulis di description gitu ya. Oke, thank you. Channel Bang Johan. Nah, kalau misalnya dari Bang Kenny, Bang, kira-kira Bang Kenny ada sosial media yang bisa audiens pada ikutin nggak nih Bang? Iya, kalau Instagram mungkin di Kenny ADP ya. Kalau untuk YouTube belum ada sih, mungkin nanti belajar dulu sama Mas Johan kali. Siap. Betul. Wah, nih Bang Kenny juga di sosial media suka kayak berkoar gitu nggak Bang? Tentang kayak legal insights atau Enggak apa sih. Oke. Discuss internal aja. Bener, kita follow aja. Tadi apa Bang namanya? @Kenny ADP. Oke. Kalau Bang Johan Instagramnya ada nggak nih? Tadi ada, baru sama. YouTube. Sama Johan Jasca. Johan Jasca. Cuman saya nggak terlalu aktif sih kalau di Instagram, karena itu yang pegang istri saya Instagram. Seperti itu. Oke. Mungkin Bang Johan dan Bang Kenny sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi dari MSS FEB UI dan Alselsi Unpad, kita mau ngasih suatu pemberian berupa e-certificate nih buat Bang Johan dan Bang Kenny atas pemberian insights-nya pada kali ini. Mungkin dari teman-teman operator bisa kita show aja nih e-certificate buat Bang Johan dulu. Bang Johan dulu ya untuk. Oke, ini dia Bang Johan. Thank you so much udah mau ngisi dan menyita waktunya ya. Kita udah mau disita waktunya untuk ngasih insight tentang baik dari investasi ya hari ini. Benar. Saya juga berterima kasih ya kepada Glenn, Aura, Glenn dan Aura ya. Iya, sama-sama. Semuanya dan sudah mau mengundang saya ya di acara seperti ini ya. Saya berharap melalui podcast ini nanti banyak para jiwa-jiwa muda ini, para milenial ini semakin mempunyai literasi keuangan yang semakin bagus ya. Seperti itu. Gimana operator, mau take foto? Kita mau take foto dulu kali ya. Oke, boleh. Ya. Oke. Kita 1, 2, 3.
Oke, thank you banget Bang Iya, Johan. Bang Thank Johan. you, thank you. Next-nya buat inisiatif untuk Bang Kenny. Betul. Boleh langsung di-show aja, teman-teman operator. Oke, udah. Oke, Langsung take foto aja kali ya kita rap. boleh, Oke. boleh. Ya, 1, 2, 3. Oke, Oh. thank you juga banget Bang Kenny atas Ya, thank you waktunya. Aura, Glenn. Thank you banget Bang Kenny dan Alsa Bang dan, Johan. Terima kasih MSS banget nih FEBUI. sudah menemani kita di episode kolaborasi ya MSS FEBUI dengan LC Alsa Unpad. Dan juga dari saran dan juga masukan dari Bang Kenny dan juga Bang Johan yang bisa kita tangkap ya, Iya, Ra. benar. Pastinya kita harus memilih produk investasi yang benar, yang perusahaannya mengikuti aturan hukum dengan jelas gitu ya, taat aturan Betul. hukum supaya nanti kita tidak terjebak seperti kasus Jiwasraya ini di mana yang nggak liquid seperti tadi yang aku ceritain juga ibu-ibu sampai ini mau gimana atau memang kasusnya udah berjalan gini mau nangis Iya, darah juga satpamnya juga betul. cuman iya gimana ya. Betul. Jadi kita sebagai retailer mungkin ya, Iya. kita harus cermat banget Cermat, nih. betul banget. Betul. Dan juga dengar-dengar nih Aura tadi kamu udah nyiapin pantun penutup ya tadi. Apa tuh? Oke, mungkin ini sebagai penutup aja nih Bang Johan, Bang Kenny. Mungkin nanti Ya. bisa bilang cakep kali ya. Oke, mungkin pagi-pagi makan ketupat, Cakep. Cakep. habis kenyang disuruh lari. Artinya Cakep. MSS FEBUI Alselsi Unpad pamit undur diri. see you guys in the next episode. Thank you. Thank you, Thank you Bang Thank Bang you, Johan. thank you, thank you Thank you. semua. Semuanya.